itu kan spesifik, bisa diobservasi. Jadi dia perilaku itu muncul atau tidak itu maksudnya bisa terobservasi. Nah, terukur itu artinya tadi kalau dia nge-vape dalam sehari biasanya itu sampai 5 kali, ini biasanya bisa hilang sama sekali atau berkurang sedikit demi sedikit. Jadi ini tergantung Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dari 5 kali papa mama maunya misalnya ya kita mau coba dia nggak nge-vape-nya itu sehari coba jadi 2 kali dulu terus lama-lama hilang itu bisa. Tergantung anaknya tipenya seperti apa. Tipenya langsung cut loss apa mau pelan-pelan gitu Bapak Ibu. Nah, ini artinya perilaku yang ditarget itu harus spesifik apanya gitu ya, bisa diobservasi, jadi bisa dipantau, terus terukur jelas, batasannya jelas. Itu penanganan pertamanya Bapak Ibu. Jadi nggak terus misalnya nih, oh aku pengen anakku ndak ini menghilang perilaku adiksinya soal main game itu hilang gitu ya. Nah, tapi nggak spesifik itu apa ya dia masih dikasih kebebasan jadi di komputer itu masih bebas sama sekali hari Sabtu Minggu itu bebas ya itu akhirnya nggak masuk Bapak Ibu. Jadi kalau spesifik ya maunya apa nggak adiksinya sama sekali ini kalau sehari bisa mainnya sampai 3 jam 4 jam misalnya sampai tengah malam itu enggak sama sekali misalnya itu spesifik bisa diobservasi jadi misalnya nih untuk antisipasinya tengah malam biar nggak main game wifi-nya dimatiin Bapak Ibu. Jadi kita satu keluarga berkorban gitu ya, berkorban tanda petik untuk ya udah nggak ada internet, dia nggak bisa main gitu. Itu bisa terobservasi, terukur, jadi terus kelihatan jelas perubahan perilaku itu terlihat jelas. Misalnya begitu Bapak Ibu, gitu ya. Ini agak sulit saya jelaskan kalau tanpa oret-oret gitu ya, tapi nanti tanyakan aja kalau memang masih belum paham. Nah, terus sorry. Oh, bentar. Tadi ini penanganan pertamanya targetnya ini kita menentukan dulu gitu. Karena tadi asumsi saya yang tadi membahas yang di depan ABC-nya jelas ya Bapak Ibu ya. Pemicu, perilaku dan konsekuensinya yang dia mau itu apa gitu ya. Itu jelas gitu. Jadi kalau misalnya biasanya kalau perilaku adiksi itu pemicunya bisa jadi anak itu stres gitu ya. Stres soal apa? Bisa jadi mungkin tekanan di sekolah, mungkin tekanan dari teman, dia nggak punya teman gitu misalnya nih. Akhirnya pelariannya main game online gitu, karena di sana dia bisa merasa superior misalnya begitu. Itu perilakunya, terus konsekuensinya yang dia mau tujuannya adalah ya dia pengen jadi superior dan dia feeling better gitu. Dia tidak sedih lagi, dia tidak stres lagi. Tapi itu akhirnya jadi lingkaran setan. Nah, kita mau cut itu, kita harus jelas. Target perilakunya itu apa? Oh, perilaku adiksi main game, ya spesifik. Seperti apa? Kita perlu ngerti betul yang diobservasinya gimana, diukurnya bagaimana. Begitu. Oke. Ini keep in mind-nya seperti itu untuk langkah awalnya. Terus, penanganannya, ya, aturan yang jelas. Ekspektasi yang kita mau apa? Gitu ya. Kalau sudah disepakati, nggak ada main game sama sekali di malam hari, kamu pokoknya terakhir kamu tidur jam 10 atau jam 11, kamu tidur, ya itu jelas itu aturannya. Kalau ternyata Bapak Ibu mengetahui bahwa anaknya itu melanggar jam 11 masih berusaha buka gitu ya, buka komputer, ada warningnya Bapak Ibu. Gitu ya. Ayo, sudah saatnya tidur. Biasanya warning atau pemberitahuan ini diingatkan di awal gitu ya. Jadi misalnya dia habis sudah selesai semua, Bapak Ibu tahu, ayo sekarang waktunya tidur. Kemarin perjanjiannya tidur maksimum jam 11. Itu sudah setengah 11 misalnya. Waktunya tidur itu sudah Bapak Ibu kasih prolog dulu. 2, kasih warning lagi. 3, biasanya sampai 3 kali. Gitu ya. Kalau memang masih muncul dia tetap nekat gitu ya, tetap nyalain komputer. Ternyata jam 11 lebih 5, Bapak Ibu cek, ternyata dia masih di depan komputer. Berarti ya sudah, berarti akhirnya konsekuensi tadi peraturannya jelas. Ekspektasinya Papa Mama maunya apa, nggak main ya
lewat jam 11 nggak ada kayak gitu, komputer nggak ada, ya berarti konsekuensinya apa? Ya dimatikan misalnya. Matikan. Kalau anak marah-marah, wah ini ya, ini sudah kesepakatan bersama, hindari banyak bicara yang sama terus-menerus. Jadi kalau dia protes gitu, gini aku tuh gini, mama tuh kayak gini, bla 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 bla. Mamahnya ikut banyak ngomong, lah kan tadi mama sudah bilang, kamu gini, panjangan Bapak Ibu, sudah nggak usah diomongin, nggak, peraturannya sudah jelas gitu ya. Terus sekarang opsinya mau apa? Kamu sekarang tidur benar-benar ini, atau kalau kamu nggak tidur sekarang, besok mama benar-benar pindahin komputer kamu misalnya seperti itu. Atau apa? Dia maunya apa? Ya, konsekuensinya diberikan langsung gitu ya Bapak Ibu ya. Ini ada opsi, terus konsekuensinya berikan langsung sesuai aturan yang disepakati tadi. Kalau misalnya dia oke tak matiin gitu ya, oke ya sudah gitu, oke. Nah besok lagi kalau misalnya dia jam 11 sudah benar-benar sama sekali udah nggak nyalain komputer, ya kasih perhatian. Nah gitu kamu, misalnya besoknya dia lebih fresh gitu ya, bangun bisa lebih pagi, nggak pakai cemberut-cemberut gitu, kasih wah tidurnya cukup ya, gini-gini, wah keren nih kalau kayak gini, itu bisa Bapak Ibu. Jadi perilaku yang positif karena malamnya dia udah tepat waktu, itu berikan pemahaman input bahwa oh ini loh dampaknya akhirnya memang kamu akhirnya paginya bisa lebih fresh, lebih bagus, lebih moodnya lebih lebih oke, itu ditekankan Bapak Ibu gitu ya. Terus kalau tadi kalau dia ngomel-ngomel sampai gebrak meja misalnya ya, pura-pura nggak lihat aja gitu. Biasanya itu dilakukan untuk atensi. Jadi semakin kita menanggapi, ya akhirnya itu bisa panjang Bapak Ibu, bisa sampai akhirnya jam 12 malam gitu ya. Akhirnya anaknya tidurnya lama, aturan yang tadi harus tidur jam 11 kita patahkan sendiri gitu. Jadi jangan kepancing. Intinya adalah jangan kepancing. Ignoring di sini maksudnya adalah tidak kepancing. Ya sudah, ini ya titik sudah gitu ya. Yang kemarin itu agak otoriter, ini karena sudah ada kesepakatan yang jelas ya. Enggak, itu aturannya begitu konsisten. Kita harus konsisten gitu ya. Kalau memang nggak bisa dinego ya nggak dinego gitu. Terus ada reward menu, jadi misalnya dia oke, misalnya oke, dari biasa nggak ini, kalau misalnya weekend, Jumat, Sabtu gitu, kalau Minggu kan sebenarnya sekolah, Jumat dan Sabtu kamu boleh nge-game, tapi mungkin maksimum 2 jam itu dibagi 2. Jadi 1 jam, terus habis itu kamu ngapain dulu, mama minta kamu bantu apa gitu, misalnya doing your chores, misalnya mencuci pakaianmu akhir pekan atau apa gitu, misalnya gitu, nanti kamu bisa dapat lagi yang 1 jam berikutnya. Ini reward menu ya. Time out ya, kalau time out itu artinya ya memang anak di cut loss ya, maksudnya di time out, oke berarti kamu seperti ini ya, udah kamu sekarang di luar kamar misalnya gitu. Istilahnya privilege-nya kalau sudah remaja ya ini dihilangin gitu ya. Oke ya enggak sudah, berarti tadi misalnya wifi dimatiin itu ya udah berarti ada wifi sama sekali untuk besok misalnya, karena itu sudah malam gitu ya, wifi-nya karena kamu seperti ini, wifi besok nggak ada gitu. Itu bisa. Anak time out itu ya anak tantrum misalnya sampai guling-guling apa-apa gitu, kita biasanya biarkan itu keluar dulu gitu, terus kita angkat anaknya kalau masih kecil gitu ya, bawa ke safe corner gitu ya, yang aman, yang jauh dari benda tajam atau dari lemari atau sesuatu yang membahayakan. Kita ada di situ tapi kita diem. Jadi anak ini biar dia selesaikan marahnya, ketika dia tenang baru kita respon. Nah itu sama dengan yang ini. Gitu. Jadi ini permainan untuk perilaku sebetulnya Bapak Ibu gitu ya. Untuk penanganannya sendiri kalau saya menjelaskan secara spesifik, itu sangat tergantung pada tipe anaknya sih gitu ya. Jadi saya ya secara umum aja bisanya jelasin kayak gini dulu gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, masuk dalam penanganan pertama ini, poin pentingnya bagi orang tua, kalau orang tua mampu pasti tahu perilaku anaknya ini, kayak tadi misalnya dia banyak melemparkan kata-kata kasar, misalnya keluar anjir lah, keluar apa, misalnya dia pelan tapi dia sengaja biar mamahnya dengar. Misal ada kemarin itu juga ada juga klien saya yang ngomong bangsat gitu ya di depan saya gitu ya,
kita ya usahakan karena memang tujuannya untuk memancing reaksi kita gitu ya. Jadi keliru kalau dia memancing gitu, intinya adalah dia keliru, dia punya tujuan yang tujuan maksudnya perilaku dia melontarkan gitu, dia ingin dia diperhatikan, tapi cara dia perilakunya ini keliru, itu yang dimaksud. Jadi di sini orang tua kampung harus, kalau saya bilang, harus bisa mengenali perilaku anaknya. Tipe anaknya ini yang seperti apa gitu. Terus ini poin penting yang selalu saya tekankan, bahwa orang tua harus bisa regulasi diri. Biar apa? Nggak kepancing Bapak Ibu. Nah ini latihannya harus sering gitu ya Bapak Ibu gitu ya. Saya bilang nggak mudah, tapi ya harus bisa dilakukan, harus tetap berlatih. Gitu. Biasanya di sini kalau mengenal perilaku anaknya, yang sering saya bicarakan ke orang tua dalam apa selama saya praktek itu seringnya gitu ya, perilaku anak itu hal-hal yang negatif, jadi trait negatif mamahnya dan papahnya itu biasanya jatuh ke anaknya dikuadratkan Bapak Ibu. Jadi misalnya nih, mamahnya tuh keras kepala gitu ya, kaku gitu ya. Anaknya jatuhnya kaku kuadrat. Jadi kalau sudah itu ya itu, ya harus dapat itu ya harus pakai banget. Gitu. Nah, seperti itu, gitu ya. Ya, bukan berarti terus oh lo berarti oh, ini anakku jelek semua ya enggak gitu. Intinya yang saya ajarkan adalah kalau kita tahu ini anak yang ini kalau pas lagi mokong ini kayak siapa sih? Oh kayak aku nih, kayak saya misalnya. Nah, saya itu biasanya kalau seperti itu sukanya diapain? Sukanya harus dibiarin nih, biarin dulu kesel sendiri, nanti dia akan mulai bisa mikir, misalnya setelah beberapa saat baru terus dia akan minta diskusi ya, itu dilakukan. Jadi artinya dengan mengenali ini anak ini perilaku ini atau trait-nya ini tuh mirip siapa, itu seringkali namanya anak kan kombinasi ya Bapak Ibu yang nggak kadang-kadang nggak cuma mamahnya doang yang masuk gitu, kadang dari omanya juga ada yang masuk, dari opanya ada yang masuk, mungkin uunya, iinya itu kadang campur aduk Bapak Ibu, jadi kita perlu ngerti itu. Nah ini seperti apa? Nah biasanya kalau memang itu perilakuannya, oh ini seperti ini, nah biasanya itu cara untuk masuknya itu dengan cara apa itu yang punya trait yang sama biasanya yang lebih tahu begitu Bapak Ibu itu ya. Nah ini itu tips dari saya aja, saya praktek itu begitu semua soalnya, saya pun demikian gitu ya. Jadi kita memang perlu ini poin paling dasar gitu sebagai orang tua gitu untuk melakukan penanganan pertama jika anaknya menunjukkan perilaku yang inappropriate atau bermasalah. Terus penanganan lanjutan di sini saya tuliskan cari bantuan profesional, artinya kalau sudah mungkin anaknya sudah sampai menunjukkan perilaku destruktif atau mungkin sudah menunjukkan gejala-gejala atau tanda-tanda yang sampai tadi ya self harm, terus sudah menunjukkan menarik diri atau menunjukkan ya hal-hal yang ini tadi bentar ini tapi levelnya sudah Bapak Ibu sudah mencoba melakukan penanganan pertama, tapi di anaknya perilakunya jadi escalate gitu, semakin naik gitu. Nah, kalau sudah seperti itu carilah bantuan profesional Bapak Ibu gitu ya. Oke. Terutama kalau ada ini preventif dulu biasanya kalau memang ini asap as soon as possible cari bantuan profesional begitu. Nah, maksudnya Pak cari bantuan profesional itu sebetulnya bukan gimana sih Bapak Ibu, tapi lebih ke kita kejar-kejaran sama waktu gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua, seringkali orang tua itu melihatnya anak itu dari posisi yang sejajar gitu ya, satu level.
Sementara kalau profesional atau orang lain di luar itu kita akan melihatnya dari luar gitu ya. Jadi kita lihatnya dari atas. Oh sebetulnya yang bermasalah nih. Oh anak ini tuh maunya kayak gini tapi kadang crash. Mamahnya nggak bisa paham nih gitu kan. Nah ini nanti jalurnya untuk kita rekonsiliasinya itu kita bisa aturkan. Jadi sebetulnya tetap di penanganan lanjutan meskipun dengan bantuan profesional peran papa mamahnya tetap gede gitu karena yang melakukan biasanya memang selain anaknya kita proses itu juga kita tetap bantuan istilahnya follow up-nya di rumah itu harus jalan karena kalau kita menganut prinsip perilaku atau kita koreksi perilaku itu harus dibenahinya dari semua lini Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau nggak cuma sesi dengan saya misalnya dengan terapis atau psikolog saja, tetapi juga di rumah dia juga harus disamakan begitu. Terus juga kalau di sekolah juga harus disamakan. Itu sering terjadi saya itu seringkali kerjasama dengan sekolah. Jadi keroyokan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi anaknya terapi sama saya, sekolah juga dapat feedback, orang tua juga harus apa. Nah, biasanya yang seperti ini itu jauh lebih cepat progresnya dan anaknya akhirnya punya tools untuk oke aku berarti bisa nih kalau aku punya kebutuhan, aku punya kondisi emosi tertentu, aku mengekspresikannya dengan cara yang appropriate, nggak perlu yang inappropriate begitu. Begitu. Selesai Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Gracia. Aduh, saya ngebut ngomongnya. Terima kasih Bu Lili. Ya, Uh, karena di chat kayaknya belum ada ini, ya udah saya oke. pakai saya punya privilege sebagai moderator untuk bertanya. Oke. Itu sebenarnya bukan bertanya sih, lebih tepatnya Ya. adalah di pendalaman Tridharma ini kami kita semua ini kan belajar bukan cuma buat anak sendiri atau buat keluarga sendiri juga, tapi mungkin kita akan membantu juga umat-umat Tridharma atau relasi-relasi kita yang di luar sana. Jadi maksudnya ya paling tidak tuh bukan anak sendiri lah gitu kan. So Bukan. bagaimana caranya kalau yang tadi Bu Lili sebut itu kan semua rata-rata adalah keluarga sendiri gitu. Sampai sejauh mana kita bisa membantu di masyarakat. Misalnya sebagai pemuka agama, sebagai orang yang juga punya kenalan-kenalan gitu kan ya. Anak-anak orang lain mungkin dititipkan ke kita atau misalnya di wihara atau di sekolah, mungkin juga di sini juga ada yang either guru atau yang punya sekolah atau apapun lah itu gitu kan. Pokoknya bukan anak sendiri Oke. lah, keluarga sendiri. Masih. Oke. Begini Bu Gracia. Nah, ini tadi sebetulnya memang saya lebih poin pentingnya memang di orang tua ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dengan kita memahami itu sebetulnya kita harapan saya juga akhirnya kan orang tua kalau kita paham dulu nih sama anak kita gitu ya. Otomatis ketika Anda misalnya ketemu sama orang atau Anda sebagai pendidik atau Anda ngerti gitu. Oh, anak ini something nih misalnya gitu kan. Anak ini kok dulunya nggak kayak gini kok ini jadi begini ya pas pendampingan misalnya. Nah, itu bisa akhirnya ketika itu bisa digali sih sebetulnya dalam arti dia kenapa kok seperti ini? Mungkin bisa diajak cerita. Seringkali untuk khususnya untuk anak-anak yang sudah remaja, biasanya mereka lebih mau cerita sama orang lain daripada orang tuanya. Nah, ini menjadi pintu bagi kita untuk karena kita udah ngerti nih tadi dasarnya tadi, oh ada apa ya? Missing link-nya di mana ya? Gitu. Kita jadi first liner justru menurut saya ketika orang tuanya mungkin nggak ngerti, kita bisa menjadi first liner untuk kita tampung dulu nih anaknya gitu. Jadi anak ini nggak merasa sendirian, anak ini nggak merasa dia nggak punya siapa-siapa untuk dia bercerita atau dia bisa ngerti ada orang lain yang mungkin bisa diajak diskusi. Nah masalahnya di sini ketika akhirnya
pendidik ataupun yang berrelasi dengan masyarakat umum ini pengetahuannya belum ada, kan seringkali kita keliru ya, gitu ya. Keliru dalam arti ya udahlah kamu kalau kayak gitu berdoa aja gitu, misalnya begitu. Nah, padahal anaknya nggak butuh itu gitu. Nah, dengan seperti ini saya pikir oke, orang pun kita bisa lebih paham bahwa oh ya mungkin ada apa sih, coba kita dengerin dulu dengan empati gitu. Jadi poin-poinnya sebetulnya sama Bu Grace ya, cuma kita lakuin itu untuk anak orang gitu. Sebetulnya begitu, sama. Cuma memang seringkali hambatan atau tantangannya adalah banyak nih, kalau yang sekarang guru-guru sekarang kan juga sudah lebih open ya. Mereka lebih terbuka, tapi mereka semacam apa ya, tidak punya wewenang ataupun apa ya, semacam takut juga kalau sampai ngomong, anakmu Bu, anaknya kayaknya bermasalah deh Bu, karena seringkali orang tuanya tersinggung Bu. Nah, orang tuanya tersinggung, masa kayak gini dan lain sebagainya, suruh kadang-kadang yang saya sampai kok di rumah nggak begitu ya, nah gitu. Nah seringkali juga guru itu juga menanyakan kepada saya, kalau gitu gimana ya? Ya kalau dari saya itu seringkali gini aja, kalau di situasi yang ada perbandingan teman seusianya, biasanya coba deh rekam aja secara global. Dia ada perbedaan. Kalau ada perbedaan, orang tua bisa dikasih lihat gitu loh Bu. Kalau dari saya gitu. Jadi itu tidak terlalu menyinggung kalau itu di situasi sekolah. Nah, kalau mungkin di situasi yang mungkin ini tadi Bu Gracia tanyakan, ya disesuaikan saja kalau menurut saya gitu. Kalau memang orang tuanya, oh kayaknya ini anaknya kayak gini, tapi dari pihak tim gitu ya ngerti bahwa ya orang tuanya memang sulit ya, berarti siapa nih yang mau masuk dulu ke orang tuanya gitu untuk kasih clue-clue gitu, tanpa menyinggung atau tanpa ofensif atau tanpa menyudutkan gitu, karena anak ini juga butuh ditolong. Sementara mungkin bisa bagi tim gitu ya, yang satu mungkin yang kira-kira bisa ngomong ke orang tuanya siapa, anak ini dipegang dulu, coba tadi preventif dulu yang tadi saya ajarkan gitu ya, itu bisa dilakukan kok. Kalau memang dirasanya kayaknya kok sulit banget ya, kita stuck nih gitu kan, bukan it's not a dead end, tapi ya udah kalau memang itu butuh bantuan psikolog atau profesional, ya carilah cara untuk menjembatani antara orang tua ini biar ngeh kalau ini memang butuh begitu. Itu adalah kerjasama kita sebetulnya Bu Grace ya. Karena sulit gitu karena memang masih ada semacam stigma gitu ya. Memang sekarang nggak separah dulu sih. Kalau dulu kayaknya yang psikolog cuma orang gila aja gitu ya. Tapi sekarang udah enggak, banyak yang punya kesadaran sendiri datang ke psikolog. Bahkan ada anak SMP yang minta ke psikolog sendiri, itu ada Bu Gracia sekarang. Dan orang tuanya memfasilitasi. Tapi tidak banyak juga orang tua yang masih kolot, yang menganggap ya udah anak-anak sendiri dulu aku digituin aja bisa kok, dihajar dengan keras aja bisa, tapi anaknya mungkin mentalnya nggak kayak gitu loh. Nah, tapi itu sekali lagi itu kan kita, kalau saya sebagai psikolog terus terang bagaimanapun decision making kan ada di orang tua, kan itu anaknya dia ya kan Bu. Kalau kita bisa bantu ya kita bantu, tapi dia mau dibantu apa tidak ya kita kembalikan begitu, seperti itu sih ya. Agak gimana ya, tapi memang ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Makanya kalau memang bisa dijembatani itu akan lebih baik, idealnya begitu sih Bu Gracia gitu. Betul, saya sangat-sangat setuju. Jadi saya sendiri di rumah itu, saya bilang bukan cuma di rumah sih sebenarnya, saya juga kalau misalnya sedikit konseling lah ke mahasiswa-mahasiswa saya juga bilang pada dasarnya kalau saya pribadi yang namanya bantu orang itu ada 4 tahap sih. Kalau saya ya. Nomor 1 adalah mungkin kita tahu orang itu bermasalah, tapi yang ada nomor 1 dia harus penuhi dulu adalah dia harus minta bantuan. Betul. Nah, kalau misalnya kita bukan anak sendiri ya, maksudnya kita orang lain nih, dia harus minta. Dia harus ngomong dulu bahwa dia minta dibantu. Baru kemudian tahap kedua, kita bisa bantu nggak? Baru di kitanya. Jangan sampai kita bantu, tapi besok kita nggak makan, kita mati. Ya kan? Jadi kan kemampuan kita gitu. Nomor 3,
dia pantas nggak dibantu? Oh. Nah, ini lebih dalam lagi nih kalau menurut saya, karena pantas apa enggaknya kan kita bisa lihat dari historinya dia. Dulu dia minjem duit nggak dibalikin, kalau kita minjemin duit lagi kan juga kayak agak-agak konyol juga ya gitu kan ya. Udah ada historinya nih gitu. Hal-hal seperti itu. Terus kemudian keempatnya itu adalah bantuan apa ya yang harus diberikan gitu kan. Apa cuma bantuan moral doang, apa langsung kita kasih pancing, apa dikasih kita kasih ikan gitu kan. Nah, silakan Bapak Ibu, ada yang mungkin sudah tertrigger untuk berdiskusi di sini sama Ibu Lili? Pak Ardian, ada mau tambahan mungkin? Ya bukannya tambahan. Oh ya, Pak Ardian silakan aja nih. Betul. Bukannya silakan, tambahan Pak. Si Ibu Lili sama saya itu satu alumni, cuma saya nggak lulus. Bedanya apa aja. Jadi ingat waktu dulu saya ambil kuliah psikologi sosial itu Pak Bagus ya, kalau nggak salah atau siapa ya, Ibu Tami itu ngomongnya begini dan menurut saya masuk akal, bahwa orang Indonesia itu dengan orang Barat itu ada perbedaan menyolok. Perbedaan menyoloknya itu di Indonesia banyak teman, ya untuk curhat. Kalau orang Barat itu tidak ada teman untuk curhat. Jadi berbedanya adalah orang Indonesia itu nggak perlu bayar untuk curhat. Orang Barat itu untuk curhat itu harus bayar, dalam tanda kutip psikolog. Psikolog ini kan tempat mendengar orang curhat ya Bu Lili ya. Betul nggak? Sebenarnya kan tempat orang curhat. Gitu. Nah di kita ini kalau misalnya saya baru nyadar gitu. Pernyataan itu betul juga ya. Bahwa orang yang curhat itu banyak lah. Saya yakin di grup ini semua pasti pernah ketemu ada orang curhat. Nah, permasalahannya kita ini kan nggak mengerti bagaimana caranya, gampangnya ya kita menganalisa permasalahannya, memberikan solusi buat dia ataupun nasihat yang tepat ya. Nasihatnya kebanyakan normatif lah, ya kamu berdoa aja seperti Gray bilang, atau kamu tabah saja, ya, atau memang orangnya begitu, betul nggak? Jangan dipikirin. Tapi kan itu kan nggak memberikan jawaban. Jadi mereka sebenarnya akhirnya perlu orang berempati. Nah ini problemnya di kita itu mungkin menurut saya gitu. Bukannya nggak perlu cari bantuan profesional. Tapi kita itu perlu tips-tips sederhana gitu untuk mendengarkan curhatnya orang. Dan bagaimana menganalisa permasalahannya gitu. Sebelum bukannya sebelumnya takutnya mereka juga salah curhat sama orang. Ya. Tadi kan banyak juga anak-anak yang tadi ABG itu salah curhat kan akhirnya jadi di grooming ya. Dan lain-lain karena salah curhat kan. Iya. Nah itu aja Bu dari saya gitu. Saya mohon tipsnya Bu. Terima kasih. Oke. Kalau ya memang gitu sih Pak Ardian, maksudnya kadang-kadang psikolog itu cuma untuk curhat aja kok harus bayar gitu, tapi padahal beda gitu ya, nggak cuma curhat gitu. Kita kalau orang biasa curhat itu nggak menganalisa, kita menganalisa pakai mikir, ini poin penting apa enggak ya, kenapa kok bisa begini, kenapa bisa begitu gitu ya. Itu bedanya sih Pak, jadi ada proses konseling di situ. Tapi memang ya kalau memang masih punya support system yang baik itu dalam arti ada teman yang memang bisa untuk kita saling berbagi cerita, kita saling belajar gitu ya. Kalau kita saya juga menganut prinsip yang kita bisa juga belajar dari pengalaman orang lain gitu. Dengan klien-klien saya pun saya banyak belajar begitu ya. Nah, ini prinsip yang mendasar yang pertama memang kalau kita jadi tempat curhat nih misalnya dari Bapak Ibu yang ada di sini misalnya, yang pertama sebetulnya kemarin menjadi pendengar yang aktif ya, aktif dalam arti ya udah kadang-kadang mereka tuh cuma pengen didengerin aja gitu. Kita bisa menanyakan ini kamu cerita, misalnya udah selesai cerita gitu, udah selesai, kita mungkin bisa tanya, ini kamu maksudnya cerita aja apa
ada minta saran atau apa nih, misalnya kalau itu memang deket sama kita ya kita bisa ngomong kayak gitu sih. Jadi kita nggak sok tahu, kita nggak sok solutif gitu ya. Siapa tahu dia cuma pengen cerita aja begitu. Itu sih yang pertama. Terus kalaupun memang dia minta saran misalnya cerita misalnya anaknya kok kayak gini-gini ya, anakku kok mulai ini kok dia nggak mau keluar kamar dan lain sebagainya. Ya bisa aja sih kita yang normatif tadi, tapi normatifnya nggak yang cuma ya udah itu anak memang lagi usia segitu paling minta privasi dan lain sebagainya, udah diturutin aja daripada nanti ribut misalnya. Kalau itu kan kurang pas ya kalau menurut saya ya. Jadi jawaban standarnya lebih ke ya coba aja tuh kalau kayak gitu misalnya dia sering ini, coba aja sering dicek misalnya diketok aja gimana, ditanyain misalnya apa gitu ya, cuma dicek, modelnya checking gitu. Jadi kita tanpa mengarahkan ataupun menjuruskan untuk apa istilahnya spesifik tertentu gitu ya, tapi kita lebih ke umum, tapi itu make sense untuk dilakukan gitu sih Pak. Gimana ya bahasanya, saya kok jadi bingung sih. Intinya lebih ke ya kalau dia mengurung diri ya kita misalnya kita lebih sering checking misalnya coba deh, coba kalau gitu dia kuncinya kamar bisa dikunci nggak? Bisa, dia itu suka banget deh kunci kamar. Nah gimana kalau misalnya gitu kan kamu sulit tuh ngecek. Kalau anakku misalnya bisa bilang gitu ya, bisa. Kalau di aku itu anak memang punya kamar sendiri tapi nggak boleh dikunci. Jadi kita bisa apa istilahnya, kalau di aku itu kita saling bisa masuk ke kamar, ada privasinya, tapi kita dengan mengetuk pintu dulu misalnya gitu. Mungkin dengan kita cerita seperti itu, baru kepikiran nih teman yang cerita tadi, yang curhat tadi gitu. Jadi tanpa kita sok tahu begitu, tapi kita cerita pengalaman kita aja. Meskipun nih, misal Anda baru kepikiran juga, oh ya aku sendiri kok kayaknya keliru ya. Oh ya kayaknya kemarin Bu Lili ngomong gini nih misalnya gitu. Mungkin bisa diterapkan nggak apa-apa juga gitu. Yang kayaknya kita ini perlu ini deh karena sekarang itu toh misalnya sekarang ini kayaknya anak-anak sekarang tuh riskan untuk ini. Jadi kita kayaknya wajib ngerti deh aplikasi Discord itu seperti apa. Belajar bareng-bareng yuk misalnya kayak gitu juga bisa sih Pak gitu. Kayaknya mungkin lebih ke ayo belajar bareng-bareng deh dengan fenomena masa kini gitu ya. Jadi kita sama-sama bisa membuat ruang diskusi yang pas gitu ya. Kalau menurut saya sih gitu. Apa ya tipsnya ya tadi sih Pak, maksudnya nggak terlalu sok ngasih ide, tapi juga gimana ya Bu Gracia, saya kok jadi bingung jawabnya. Intinya ya bisa juga kalau misalnya cerita soal anak, misalnya anak ya terkait dengan anakku tuh kemarin kok dipanggil sama guru terus ya, misalnya gitu kan. Kok kayak anakku tuh trouble. Ya coba kamu sudah ke sekolah belum? Belum sih, tapi aku tuh takut banget loh. Nanti jangan anakku kenapa ya? Ya kalau misal gitu, nah kan belum ngerti masalahnya apa ya, ketemu dulu nanti ditanya-tanya dulu gimana gitu. Seperti itu sih, lebih ke seperti itu. Nanti kan habis itu kan follow up lagi, enaknya ya gimana ya. Nah, kamu sudah mau kepikiran apa? Coba cara apa? Seperti itu mungkin. Nah, nanti dia cerita cara dia mau gimana atau dia nggak ada ide, mungkin kita bisa ngelemparin yang dasar-dasar yang tidak terlalu apa ya, yang sifatnya umum tadi yang saya katakan tadi sih. Misalnya kalau nge-vape ya berarti itu ya harusnya itu nggak nge-vape umur segitu nanti rusak loh otaknya misalnya gitu ya. Itu bisa sih Pak kalau misalnya keburu sampai papa mamanya, maksudnya kita yang curhat ke kita itu kita tahu bahwa orang tersebut nggak punya waktu untuk ini ya, coba bisa juga disarankan untuk kamu mungkin bisa lebih dekat dulu ke anakmu, cobalah pergi kemana gitu, coba diajak ngobrol. Oh nggak mau diajak ngobrol, oh gitu ya, ya coba nanti kalau misalnya apa gitu, lebih ke seperti itu. Jadi lebih di apa ya, kalau menurut saya kalau persoalan sama anak-anak yang seperti ini seringkali kan memang poinnya kan di keluarga nih. Jadi kalau boleh saya ngomong, tipsnya ya kalau bisa diarahkan untuk relasi yang positif dulu aja sama anaknya gitu kalau dari saya tuh. Gitu sih Pak. Aduh, ribet ya Pak saya ngomongnya. Bingung saya.
Ya, terima kasih Bu. Soalnya Iya, saya juga ada oke. pengalaman ngurus anak juga. Bu Gere juga tahu anak saya lah. Wah Eh, itu kalau saya bilang cewek jagoan itu. oh, Cewek preman gitu. SD aja udah mukulin temen sekolahnya. oh. Itu pusing kan gitu ya, orang tuh dipanggil terus pusing kan. Eh, Akhirnya Nah ya itu, kita sempat mm, salah sih waktu itu. Eh, ya. akhirnya kita masukin SMA itu ke asrama. Oh, Asrama Katolik ya. oh, Tuh. Dan juga waktu itu yang kita tahu lah itu cukup bagus lah itu asramanya. oh, Ternyata malah gitu tambah parah gitu. Akhirnya kita cuma masukin cuma 3 bulan. oh, Dengan konsekuensi yang wah luar biasa itu babak belur lah. oh. Ya. Karena harus ada uang sekolah, uang asrama dibayar setahun dulu dan lain-lain ya. Mm. Ternyata akhirnya saya baru sadar dimakin masukin ke asrama belum tentu jadi benar tuh anak. Kita berharap untuk dididik oleh para suster ya. Mm. Suster. Tapi yang mendidik adalah peer pressure-nya. Masalahnya akhirnya yang mendidik itu keras ya. Ternyata di situ juga akhirnya waktu itu kita jadi diskusi sama anak, dia jadi sering sakit. Oh, Jadi kalau saya bilang sih sama ini pengalaman jadi kita curhat ya tukar pikiran ya. Mungkin juga buat teman-teman semua bisa lihat dari pengalaman saya gitu. Jadi sering sakit. Waduh, kalau udah sekali sakit makan obat segala macam nggak sembuh gitu. mm. Itu ya ketakutan kan. Karena obatnya itu udah pasti antibiotik kelas berat semua. Oh, Saya bilang ini jangan-jangan nih anak psikosomatis saya bilang. mm. Mm. Betul nggak? Cobalah kita ngobrol dulu. Ternyata dia itu dulunya pembuli jadi di asrama dibully. Oh, Karena ada geng kan. Geng mm. baru yang dia masuk, terus juga barang-barangnya sering dicuri. Oh, Ternyata terjadi pencurian juga di asrama. mm. Jadi kita lihat kalau udah begini, akhirnya kita cuma ngomong begini. Kamu udah dewasa, ya kan istilahnya kan kita anggap dia udah umur eh, 16 ya, 15 ya, kamu udah siap nih, udah bisa berpikir mana yang bagus, mana yang salah. Nah sekarang, oke, kita nggak kirim dia ke asrama. Padahal itu lumayan jauh loh, 40 kilometer loh setiap hari. Jadi akhirnya oke, kita berkorban, kita lepasin semuanya itu, tapi kamu harus tanggung jawab ya. Kalau kamu udah tinggal lagi di rumah, kamu harus satu bangun jam 4 pagi. Mm. Kedua, ya berarti kan pulang juga kamu harus siapkan. Antar jemput lah. Udah nggak ada manja-manjaan lagi. Mm. Yang paling penting kamu terbebas nih dari lingkar, apa kalau saya bilang dari penjara. Mm. Ternyata ya kalau saya bilang, akhirnya dia pulang ke rumah ada bagusnya juga gitu. Cuci piring, segala Mm. macam. Ada bagusnya. Jadi kadang-kadang kita bisa memberikan satu tekanan kepada anak, tapi akhirnya kita angkat itu tekanan dengan kompensasi seperti tadi Ibu Lili yang Ya. bilang. Ya mungkin dengan game, dengan handphone. Permasalahannya adalah nggak semua orang tua itu juga kayak saya kan punya TikTok, punya Facebook, punya IG. Link dengan anak kan pasti. Iya. Jadi kita bisa mantau nih. Waktu itu sempat juga saya kaget loh kok ada beginian gitu. Mm. Ya, tapi kan nggak semua orang tua Tuh. mau loh. Itu Mm-mm. belum tentu semua anak juga mau di-link loh. Ya, tuh. Itu problemnya. Jadi kalau saya bilang sih mungkin kita itu harus melihat ya kalau anak sering sakit, anak banyak masalah ya. Pertama kali jangan percaya omongan guru. Mm-mm. Ya kan waktu ngobrol sama susternya kan ngomong bagus-bagus semua tuh. Iya. Ya kan. Tapi waktu kita diskusi ya, tapi tetap karena jadi saya tuh nggak mau bawa tuh anak ke psikolog lagi sering mukulin temen nggak pernah mau bawa. Iya, dari dulu saya ribut itu gara-gara satu kata psikolog doang. Oh. Jadi orang tua juga
harus sepakat gitu gimana untuk mengurus anak gitu. Akhirnya saya jadi kurang kerja beli buku psikologi perkembangan jadinya baca-baca walaupun belum sempat dapat ya, tapi kan akhirnya jadi baca-baca juga. Ya kita juga harus tahu cara ngadepin anak gitu. Nah problemnya itu yang terbesar mungkin juga di antara teman-teman semua, nggak ada waktu. Apalagi kalau yang orang tuanya usaha gitu. Kalau yang pekerja masih mending ya, Sabtu Minggu bisa libur ya. Sabtu Minggu juga kalau bapaknya udah capek juga mau pergi jalan-jalan, mau tidurnya di rumah gitu. Jadi problem di kita itu ada problem waktu sebenarnya. Problem waktu juga stresnya udah tinggi. Tempat kerja takutnya dilimpahin ke anak. Mungkin kita juga sebagai orang tua juga harus cari psikolog dulu nih sebelum anak. Kalau menurut saya sendiri harus cari psikolog dulu gitu untuk ngurusin anak ya. Sebelum kita banyak nuntut sama anak, pastinya kan sesuai dengan harapan kita. Tapi kalau kitanya sendiri nggak pernah tahu permasalahan diri kita gimana itu aja sih Bu dari saya Bu. Ya, ya Pak. Wah, makasih banget nih untuk sharingnya. Ya, memang itu yang terjadi ya Pak. Artinya memang kalau yang tadi saya katakan memang ada perbedaan tadi. Kalau yang beberapa yang datang ke saya ini yang terakhir itu orang tuanya, terutama yang pada punya generasi alfa itu masih muda-muda dan itu sangat-sangat sadar diri mereka. Ya, jadi mereka masih umur 30-an lagi punya anak pertama gitu. Nah, itu mereka sangat sadar diri dan benar-benar berkomitmen untuk dibantu. Nah, memang kalau kita bicara di tingkatan yang lebih tinggi lagi yang memang mungkin nih seumuran Pak Ardian gitu ya, itu seringkali ya tadi udah sibuk, udah dengan ini dan lain sebagainya ya kembali lagi tadi ya terus mau dibawa kemana gitu. Kalau memang sudah sepakat ya demikian ya tadi sekali lagi orang tua perlu ngerti konsekuensinya jelas gitu. Jadi kita juga psikolog juga nggak bisa apa-apa Pak kalau memang orang tuanya milihnya begitu ya udah. Seperti itu kan ya di sini pengennya kan kita oke, dengan seperti ini kita tahu tadi ketika memang nggak semua orang punya media sosial, nggak semua orang ini dan lain sebagainya ya setidaknya dengan ini kita tahu dan cobalah cari tahu gitu. Mungkin nggak perlu nge-link tapi dengan tadi kalau prinsipnya kalau tadi kan Pak Ardian kan punya relasi yang baik ya sama anak ya. Jadi bisa bicara, bisa diskusi seperti itu. Nah, kalau memang yang belum, poin dasarnya itu dulu deh. Gitu. Itu dulu. Supaya kita tuh ngerti anak kita tuh gimana, ada yang something wrong-nya apa gitu. Itu poin dasar. Tapi kalau tadi yang Bu Gresia tanyakan, kalau secara umum kita sebagai orang awam yang dia mungkin kita ketemu sama anak orang, kita ketemu ini ya kalau dari saya sih ditampung dulu anaknya gitu ya. Tampung dulu, coba cerita dulu karena seringkali kalau memang sudah remaja seringkali mereka lebih open. Yang open. Kalau dia memang diem banget mungkin kita bisa cari tahunya dari temannya Bu Gresia gitu ya. Dari temannya itu gimana dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu bisa jadi titik masuk kita ke anak itu. Untuk lain kali terus lama-lama bisa berkembang ke orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya misal nih, tipenya misalnya kekeh seperti tadi Pak Ardian, istrinya Pak Ardian, tapi untungnya Pak Ardiannya bisa ngimbangin gitu ya. Nah, kalau dua-duanya seperti itu, tapi anaknya tadi kalau kita bicara memberi bantuan anaknya layak untuk dibantu, tanda petik, dan anaknya mau untuk dibantu, itu sudah poin penting bagi kita, Bu Gresia. Kalau misalnya kita bisa membantu anaknya, kita bisa ngajari dia tools, kita bisa, oh coba sih kayak gini, coba apa-apa, dan anak ini mau untuk melakukan